Bisa dimulai nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bisa menghadiri sesi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Lavenia Merta Triutami Eskom dan juga Mbak Yuliani Eskom. Untuk sesi pertama, mungkin langsung saja. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita bisa berdoa dahulu nggih. Berdoa, saya persilahkan. Selesai? Ini untuk sesi yang pertama, silakan Mbak Lavenia Mirta Triutami Eskom untuk bisa membawakan hasilnya. Monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang terhormat Ibu Mila Yuniarti, Sarjana Teknik Magister Manajemen, selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Lalu untuk Ibu Perdani Budiarti Hayuning Tias, Sarjana Teknik, Magister of Science, Magister of Urban and Regional Planning, selaku Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta dan selaku mentor. Yang terhormat pula Bapak Andi Purwanto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dan Bapak Dendi Suryawan, Sarjana Psikologi dari BKPSDM Kota Surakarta, dan teman-teman semua dari bagian organisasi. Baik, langsung saja saya akan memaparkan terkait laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Saya Lavenia Mirta Utami, Eskom, NIP 3K 19960321 2024 212 dengan mentor Ibu Perdani Budiarti Hayuning Tias, Sarjana Teknik, Magister of Science, Magister of Urban Regional and Planning. Sedikit profil saya, nama lengkap Lavenia Mirta Utami Eskom. Saya menjabat sebagai Pranata Komputer ahli pertama di bagian organisasi. Untuk status saya sudah menikah, domisili di Klaten, tapi kalau KTP di Surakarta. Ada juga tingkat pendidikan saya dari SD sampai sarjana. Untuk visi dan misi pemerintah Kota Surakarta yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021-2026. Yang pertama, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya dari misi yang pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Misi 2, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Misi 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Misi 4, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi 5, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi 6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Misi 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan. Berikut susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diubah ke Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, visi dan misi Sekretariat Daerah dan bagian organisasi. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 16.1 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota
nomor 27/1 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 sampai 2026. Yang pertama, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang kelima itu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Indikator ketercapaian bagian organisasi yaitu nilai SKM pemerintah Kota Surakarta yang diukur dari indikator kegiatan penataan organisasi. Tujuan bagian organisasi diambil dari sasaran kegiatan, terselenggaranya organisasi yang matang, pelayanan publik yang prima dan berkinerja baik. Lalu untuk susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masuk ke rencana dan hasil kerja. Identifikasi isu. Barang milik daerah yang kurang terkendali seperti kondisi, pemakai, dan keberadaan aset menjadi permasalahan pada pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Yang kedua, kurang terkendalinya pengelolaan barang milik daerah atau BMD menyebabkan terdapatnya aset yang rusak yang tidak terurus dan menumpuk. Barang milik daerah BMD yang dimaksud seperti PC, laptop, printer, scanner, dan kendaraan dinas yang digunakan secara rutin baik secara individu maupun tim. Hal tersebut menyebabkan kurang terkendalinya kondisi maupun keberadaan aset tersebut. Lalu isu yang diangkat, barang milik daerah atau BMD seperti PC, laptop, printer, scanner, dan kendaraan dinas yang digunakan secara rutin baik secara individu maupun tim menyebabkan kurang terkendalinya kondisi maupun keberadaan aset. Untuk itu gagasan yang akan diangkat dengan judul penerapan sistem QR Code pada barang milik daerah di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Yang pertama, dilakukan inventarisasi barang milik daerah, yaitu memisahkan data aset seperti PC, laptop, printer, scanner, dan kendaraan dinas dengan data aset yang lain. Data dari aset yang diinventaris itu meliputi kode aset, nama aset, asal-usul, kondisi aset, tahun pembelian aset, dan ruang aset berada. Yang kedua, membuat Google Formulir. Google Formulir ini digunakan ketika user aset itu ingin memberikan respon terhadap keadaan aset yang dipegang oleh individu tersebut. Google Formulir yang dibuat berisi pilihan terkait aset yang digunakan, seperti nama ruang dan penggunanya, terus nama asetnya, mereknya, dan kode aset. Respon pengguna ini juga dapat mengunggah keadaan asetnya tersebut dan mengunggah foto kerusakan aset ataupun keberadaan aset sekarang. Selanjutnya, membuat form yang akan menampilkan informasi aset. Form ini akan muncul ketika QR code tiap aset tersebut dipindai. Jadi nanti tampilan setelah QR code dipindai akan muncul tampilan form tersebut. Form yang akan menampilkan beberapa informasi terkait aset seperti kode unit, kode aset, nama aset, asal-usul, kondisi, tahun, ruang, dan respon pengguna. Nah, link respon pengguna ini pada tahap kedua tadi nanti mengisi keadaan dan foto aset. Selanjutnya, membuat QR Code. QR Code di sini mengubah file dari form aset
yang pada tahap ketiga tadi menggunakan aplikasi QR Code Generator. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di sini dilakukan ketika QR Code sudah dipindai. Respon yang diberikan user akan memberikan informasi kondisi aset terbaru kepada pengelola barang milik daerah BMD untuk ditindaklanjuti jika terjadi kerusakan maupun perubahan data pada aset. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Lavenia Merta untuk paparan yang pertama. Berikutnya saya persilahkan Bu Kabak Organisasi Bu Mila Juniarti untuk memberikan tanggapan. Monggo. Oh, oke. Mungkin pertanyaan dulu dari para hadirin, mungkin dari BKPSDM dan teman-teman. Baik, mungkin pertanyaan dari peserta terlebih dahulu. Monggo, kalau ada. Selamat pagi teman-teman, Bapak yang terhormat Bunilah, izin menyampaikan untuk Mbak Lave, setelah menyusun laporan orientasi pengenalan yang seperti ini, menurut Mbak Lave, hambatan-hambatan dan kendala apa yang akan dihadapi pada waktu kita akan menggunakan QR Code dan keunggulannya apa? Itu aja. Terima kasih. Langsung dijawab atau mungkin ada tambahan yang lain? Oke, monggo silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk kendalanya, untuk aset ini kan ada aset yang tidak memiliki kode aset. Nah, itu belum diketahui itu milik bagian organisasi atau milik bagian yang lain, karena di sini juga ditemukan di gudang itu banyak bukan milik bagian organisasi, kendalanya di situ. Sehingga saya hanya memetakan yang memang ada di aplikasi BMD, Simda BMD yang ada kode asetnya. Lalu untuk keunggulan penggunaan QR Code di sini itu memberikan respon yang cepat, namanya quick response QR Code. Nah, di sini hanya menggunakan handphone saja, jadi sudah bisa memindai QR Code tersebut. Untuk tindak lanjut barang aset yang tidak ada kode asetnya itu saya menginventaris dari barang aset yang ada, misal ada yang di gudang tetapi tidak ada kode asetnya, itu saya inventaris, saya cross check ke bagian aset. Ya. Sudah. Untuk feedbacknya belum ada, karena ini masih pemusnahan barang aset yang rusak berat tahap pertama, belum selesai. Ya, terima kasih Bu Frima. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada mungkin saya Mbak ya. Izin bertanya. Ini masalah teknis sih Mbak sebenarnya Mbak. Tadi kan di input melalui Google Form. Nah, kemudian datanya nanti Mbak Lave distorkan di database-nya itu di Excel sebagai database, atau Mbak Lave membuat apa ya, database baru lah sistemnya lah. Mungkin seperti SQL dan sebagainya. Terus apakah
Mbak Lave nanti sebagai PJ-nya saja itu yang hanya bisa menginput misalkan ada tambahan barang baru dari mana gitu, ada pengadaan baru, apakah Mbak Lave yang menginput sendiri atau nanti tiap tim itu di tiap bagian itu ada, maksudnya di tiap subak atau di bagian misal tata kelola menginput sendiri dan sebagainya itu mungkin bisa langsung tanpa melalui Mbak Lave. Monggo. Untuk pertanyaan yang database itu saya menggunakan Excel biasa, Mas Yan. Nanti untuk yang formulir ini input satu-satu, jadi membuat form setiap aset. Jadi masih manual menggunakan Word biasa. Lalu untuk terkait jika ada barang baru atau yang diterima masing-masing user, misal belum ada kode aset atau gimana, nanti tetap bisa menginputkan di form yang respon pengguna aset ini. Nah, nanti dari pengelola BMD itu sudah punya link yang di bawah untuk memonitor. Jadi, misal ada barang baru, nanti kita tindak lanjut seperti memberikan kode aset atau melaporkan, karena ini kan pengadaan dari bagian umum, jadi kita melaporkan ke sana dulu untuk mendapatkan kode asetnya. Cukup, Oke, Mas. terima kasih Mbak Lave. Mungkin ada pertanyaan lain, satu lagi, monggo. Ya, siapa lagi monggo? Tadi kalau saya menyimak, ini kan sebenarnya mempermudah proses monitoring terhadap BMD. Oke. Jadi nanti mungkin bisa dipahami, ini nanti QR code ini yang gambar di paling kiri itu kan akan terpasang di semua aset ya berarti ya. Jadi misalnya jenengan melakukan scan barcode, itu data yang diinputkan kan sudah muncul seperti yang ditampilkan tadi. Nah, ini gini, kadang dari user gitu ya, itu kan merasa ada kendala terhadap device-nya gitu ya. Maksudnya apapun itu, maksudnya disampaikan di GFOM itu sifatnya mengupdate, kemudian respon yang diberikan terhadap update-nya itu, update kondisi itu seperti apa yang dilaporkan sama Mbak Lav itu akan menindaklanjutinya seperti apa. Terus kurang lebih berapa lama, atau itu akan terpantau setiap hari atau harus jawel Mbak aku nginput atau seperti apa gitu. Untuk monitoring dan evaluasinya itu dari pengelola BMD sendiri akan standby terhadap formulir yang diisi oleh pengguna aset. Jadi kita akan input tanggal respon langsung ketika pengguna aset menginputkan informasi terkait keadaan aset tersebut. Nah, untuk tindak lanjutnya, misal seperti PC-nya lemot atau RAM-nya penuh, itu kita juga perlu mengecek dulu asetnya tersebut. Jika memang bisa diperbaiki saat itu juga kita akan memperbaiki dan berkoordinasi dengan bagian umum teknisinya.
jika memang kerusakan itu memang tidak bisa dikerjakan secara sendiri dari bagian organisasi. Lalu untuk misal hanya karena kertas macet di printer kayak gitu kan tetap masih bisa dikendalikan oleh bagian organisasi itu ya. Sampun Mbak Lavi jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya saya persilakan Bu Mila Juniarti. Oh, dari BKUSDM dulu. Saya persilakan Bapak Andi Purwanto. Oh, oke. Oke. Saya persilakan Bu Perdani Burdiarti sebagai mentor bisa memberikan tanggapan dan juga saran. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Terima kasih paparannya Mbak Lave. Selama masa aktualisasi kemarin, nggih, itu dari tanggal 4 sampai tanggal 18 memang saya sebagai mentor melakukan pembimbingan kepada Mbak Lave dan Mbak Yuli. Mereka menggali isu permasalahan yang ada di bagian organisasi. Mbak Lave mengangkat topik ini ya, QR code pada barang PMD di bagian organisasi karena sejalan dengan tupoksinya Mbak Lave sebagai pengelola barang ya Mbak, ini mengalami ya kesulitan ketika ada mungkin barang teman-teman ada barang yang rusak seperti itu, tapi tidak terkontrol. Jadi ini tidak terkontrol dalam artian harus updating barang kondisinya itu kan dari Mbak Lave harus ngecek satu-satu. Sementara kalau ada yang rusak kita jadi manual gitu kan. Pada saat sekarang ini mungkin butuh direspon cepat. Makanya tadi ketika Mbak Retno ada pertanyaan ini nanti seberapa lama seperti itu. Nah memang kemarin arahannya memang harus standby ya, pengelola barangnya standby. Jadi ketika ada yang butuh diservis segala macam, kedepannya akan ditindaklanjuti dan semoga bisa mempermudah pengelolaan barang di bagian organisasi. Dan tadi pertanyaan Mbak Prima, memang untuk barang-barang yang harus di RP itu kan kita hambatannya ada di BPKAD malahan ya, jadi mungkin responnya juga belum bisa secepat istilahnya kita harus meng-RP-kan dengan di sini kita sudah mengusulkan bertahun-tahun kok belum ditindaklanjuti, itu memang di luar kewenangannya kita. Nggih, itu saja dari saya, nggih, monggo. Mas Andi atau Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mila selaku Kapak Organisasi dan Mbak Perdani dan teman-teman di bagian organisasi. Mbak Lavenia, selamat Mbak, sudah tadi memaparkan laporan orientasinya. Saya rasa tema yang diangkat ya cukup bagus terkait inventaris BMD, karena memang masalah BMD itu dibilang gampang ya enggak, tapi ya agak-agak susah ya karena saking banyaknya barang inventaris dan kondisinya rata-rata memang banyak yang sudah tidak layak. Jadi meskipun itu sudah tidak layak, tapi tetap tercatat sebagai aset di Pemkot. Jadi secara neraca mungkin malah seperti membebani ya, karena di neraca karena sudah tidak berguna tapi masih tercatat di dalam neraca. Mungkin ini juga dari OPD yang lain belum ada inovasi seperti ini, karena mereka rata-rata menggunakan yang BMD secara umum yang dari BPKAD. Kalau ini ada model QR code ini juga bagus sekali untuk mendeteksi kerusakan BMD yang ada. Jadi mungkin bisa nanti dikembangkan lagi, bisa diadopsi oleh OPD yang lain. Mungkin untuk isu-isunya juga sudah bagus.
terkait tadi kan ini untuk apa itu core value ASN berakhlaknya ini masuk yang mana Mbak Lavi? Ya, core value ASN kan ada berakhlak itu, masuknya yang yang di adaptif. Ada yang lain? Agile. Oh, oke. Okay. Ya, jadi memang kita sarankan bagi teman-teman yang orientasi untuk membuat laporan memang mengacu minimal harus ada salah satu dari core value ASN berakhlak yang untuk diangkat sebagai laporan. Nggih, saya rasa dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Bumila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak Lape dan terima kasih. Yang pertama nanti karena ini kan tadi yang disampaikan oleh Bu Retno, terus Mas Adi, mungkin gini Mbak Lape ini saran aja. Pada saat namanya aset itu kan mobile, aset laptop dan sebagainya. Padahal kamu tuh kan harus menyesuaikan dengan ruang. Nah nanti update-nya bisa nggak sih mendeteksi lokasi? Karena aset itu karena saking mobile-nya jadi kadang udah hilang. Nah kalau hilang itu malah kayak yang di sini mungkin orang-orang yang dulu punya aset di sebelah kiri kita nih mungkin nggak ngerti kalau asetnya ada di situ. Nah, update kalau saran saya boleh teman-teman ngupdate, tapi ngupdate-nya kan kita biasanya modelnya ngapel kayak aset tuh. Kumpul di satu ruangan, aset dikumpulin. Kalau saran saya kalau misalkan itu bisa menggunakan ya timestamp, waktu kita harus meng-SOP-kan pakai timestamp atau apa yang menunjukkan lokasi dari aset itu. Itu dan harus di posisi di mana letaknya aset itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah siklus tadi, harusnya kita ngelakuinnya kapan sih? Ya, kamu laporan ke aset triwulanan ada nggak? 6 bulan sekali. Kalau aku saranin minimal triwulanan. Ya boleh, bulanan juga boleh, silakan. Tapi minimal triwulanan. Jadi dirimu aset itu bukan hanya kita bicara rusak atau tidak rusak, tapi ada atau tidak dulu. Ya karena barcode itu kemarin bahanmu untuk barcode nanti kan ditempeli di semua aset-aset ya rencananya. Kemudian yang laptop-laptop ini kan juga ditempeli, yaitu bahannya stikernya nanti jangan yang mudah yang mudah hilang gitu loh. Kecuali nanti lah itu monggo secara database ya tadi benar yang diomongin Mas Adi. Sebenarnya bisa kita dibuat mandiri. Kan nanti kamu buat berita acara tuh. Berita acara karena ini prakom aku tuntutannya rodok dhuwur Mbak. Jadi kalau cuma barcode kamu Google Form Excel yo aku nyuruh Agnes yang bukan prakom bisa. Tapi karena kamu prakom, aku nggak harus SQL tidak. Tapi outputnya adalah report berita acaramu. Jadi pada saat contohnya kemarin, kita awalnya asetnya yang megang Mbak Agnes, terus jadi Mas Adi laptopnya nanti. Kan kita kadang model lungsur-lungsuran aset seperti itu. Nah itu untuk membantu dirimu nggak harus ngetiki satu-satu kan mereka bisa secara mandiri nginput. Jadi mereka serah kamu kasih, terus mereka nginputkan data pribadi, terus langsung ke print secara berita acara
serah terima asetnya. Itu saran aja. Jadi dirimu nggak harus nyari nama, NIP dan sebagainya tuh nggak. Cuma nggak bisa langsung diganti bolak-balik. Yang bisa mengganti adalah saat kamu akan melakukan serah terima aset. Nah, kayak kamu buka lognya, baru mereka bisa ada perubahan data kepemilikan aset. Kan di atas kamu freeze toh kalau nggak salah. Isinya ya tetap itu, terus yang diupdate yang bagian bawah atau kondisinya toh. Ya mungkin itu saran aja. Tapi kalau mau kamu lakukan bulanan itu juga lebih baik. Itu juga lebih baik. Ya monggo ya lawang cuma nyetor kondisinya baik atau enggak, terus cek foto upload kan. Cuma masalah tempat itu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga sarannya dari Bu Dani, kemudian dari Bapak Andi dan juga Ibu Mila. Monggo saya persilakan Mbak Lave untuk memberikan closing statement, kata-kata terima kasih dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Ibu Perdani, Bu Diarti Hayuningtia selaku mentor, Bapak Andi dari BKPSDM, Bu Mila Yuniarti atas kerauhannya dan bimbingannya selama saya masa orientasi ini. Terima kasih. Monggo tepuk tangan semuanya. Baik, berikutnya saya persilahkan Mbak Yuliani Eskom untuk memaparkan hasil dari seminarnya. Monggo.